dipersembahkan oleh Kembali lagi di program Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Pemirsa masih ingat nggak sih kalau dulu kita masuk ke rumah orang tua kita tuh ada bacaan ayat kursi Iya. gitu. Ada surat Yasin gitu. Iya, Karena memang betul secara ilmiah terbukti kalau ternyata jin itu makhluk yang sangat pandai menampakkan diri dalam bentuk makhluk yang paling kita takutin. Nah, fungsinya ayat kursi itu supaya jin itu nggak bisa masuk. Kita pasang aja Karena, di depan rumah. entar dulu. Karena kita ini dengan jin itu satu alam beda dimensi. Nah, kenapa ini saya sampaikan? Udah nggak usah takut sama yang kayak gitu-gitu. Semakin kita tersugesti, maka itu akan semakin menjadi magnet. Jin itu menampakkan diri. Nah, Abi nih anak kita nih kadang-kadang penakut. Makanya, Gimana caranya nih? kenapa ayat kursi? Ketika Allah menurunkan ayat kursi, semua bumi itu bergoncang. Tuh, Masya Allah. Saking dahsyatnya ayat kursi. Doanya Jadi inilah ayat-ayat yang memang supaya tidak bisa diganggu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, di zaman Rasulullah apa ada? Rasulullah itu sepanjang hidup 63 tahun sakit 2 kali. Yang pertama karena dijahatin sama diracun ya, Bi? Nah, nenek-nenek dari Yahudi. Udah nenek-nenek jahat lagi. Nah, sebel banget. Makanya hidup ini ya udah lillahi ta'ala aja udah. Masya Allah. Ya Ustadz kalau gitu Ustadz berani dong kalau ke tempat. Ya serem juga tetap. Namanya manusia biasa gitu kan. Tapi ya semakin yakin kalau kita masuk ke, atau lagi merasa takut nih di tempat yang sendiri. Udah Allah gitu. Kenapa cerita tadi saya sampaikan supaya kita nggak terjebak pada arwah gentayangan, film-film apa segala macem. Enggak, keyakinan kita hanya kepada Allah. Nggak usah takut, la takhaf, jangan takut, wala tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana. Saya pernah di daerah Manado, itu sholat subuh ke bawah. Saya nanya kalau buang kecil di mana? Ustadz ke bawah, nanti belok kiri, sebelah kiri ada toilet. Allahu Akbar. Itu sendiri, gelap, pas di depan toilet tuh ada kurung batang. Allahu Akbar. Ada kurung batang. Aduh, ini bagaimana ya? Dibilang takut, iya, gue puter balik, malu gue Ustadz, gitu kan. Nah, malu ya, ada gengsi tinggi. Iya, gengsi lah. Masa Ustadz takut, mas setan kan gitu. Itu tapi jujur di kamar mandi udah nggak khusyuk. Kebayang, ya Allah ini bagaimana kalau ntar pas keluar, Pak Ustadz sehat, nah kan nggak. Loncat kayaknya ya, Masya Allah. Tapi ya tadi, ya Allah. Yakin kalau, kalaupun ada yang, mungkin ada yang pernah ngelihat penampakan dan lain sebagainya, itu bukan arwah gentayangan. Tapi itu adalah jin yang menampakkan dalam bentuk makhluk apa yang kita takuti. Jin sering memperlihatkan gitu. Jin itu makhluk yang paling pandai menampakkan dalam bentuk yang paling kita khawatirkan. Jadi ya intinya Al-Batin ini mengajarkan kita untuk yakin Allah itu maha tersembunyi, Allah ada di mana-mana. Jadi dengan hal-hal yang gaib pun kita yakin dengan Allah saja. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, kita yakin dengan yang gaib. Tapi jangan kita berpikir bahwa segala sesuatu yang gaib itu identik dengan makhluk halus yang sebenarnya itu adalah produk lokal kita sendiri. Yakinlah kepada Allah, entah itu lewat baca Quran, sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah lainnya dalam rangka lebih meyakinkan hati bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali atas kekuatan Allah. Oke, nah kita memaknai Al-Batin ini sendiri seperti apa, Bi? Al-Batin, Allah itu gini, iman, contoh, ini ada kipas angin, ya kan? Kipas angin itu dia bisa muter, karena ada apa? Ada listrik. Ada aliran listrik. Ada adaptor lah di situ. Nah, di situ kenapa kita bisa beribadah, kita bisa sholat, baca Quran? Karena ada iman, ada keyakinan, ada aliran listrik. Jangankan Allah ya, jangankan yang gaib-gaib. Angin itu kan nggak berbentuk. Handphone kenapa bisa nelfon ke nomor yang lain? Karena ada sinyal. Sinyal yang nggak kelihatan, tapi dia ada. Ini baru terbukti kan di abad kekinian, makanya ada handphone. Apalagi Allah. Jadi Allah itu sumber dari segala frekuensi sinyal yang ada di muka bumi ini. Dan saya yakin beberapa tahun ke depan, zaman semakin modern, dulu mustahil orang pergi haji bisa saling melihat di handphone.
Tapi sekarang dengan adanya frekuensi dan sinyal kita bisa video callan. Iya. Orang yang baru tawaf, lapor ke keluarganya, lihat nih ada Ka'bah segala Masya macam. Allah, dimudahkan ya Nah. dengan zaman ini. Nanti bakal lebih canggih lagi. Wah, kita nggak pernah tahu. Jadi apa yang gaib, Allah yang maha gaib, Allah yang maha tersembunyi. Jadi yakinlah Allah itu ada di setiap apapun yang ada di alam semesta ini. Masya Allah, tabarakallah. Abi, istirahat dulu sebentar, kita akan mempersiapkan sahur. Tapi tenang aja pemirsa, jangan kemana-mana. Karena kita akan kembali di Asmaul Husna. Insya Allah berkah. Dipersembahkan oleh